Ya, kita masuk ke sesi 2, yaitu pembahasan soal untuk materi konsentrasi larutan atau materi zat yang terdapat dalam campuran. Ya, jadi kita akan membahas 5 soal yang saya beri hari Selasa kemarin. Saya akan bahas beserta dengan rumus dan cara mengerjakannya. Ya. Nomor 1, mari kita lihat. Sebanyak 12,5 gram. Oh, gram. Berarti kan harus tahu ini berhubungan dengan massa. Dicampur dengan 50 gram air. Berapakah kadar gula dalam campuran tersebut? Untuk mencari kadar, kita harus tahu dulu apakah ini kadar dari massa atau kadar dari volume. Karena satuannya adalah gram, berarti kita akan mencari kadar massa gula di dalam campuran. Berarti kita harus tahu dulu massa terlarutnya itu adalah siapa? Gula atau air? Gula ya. Biasanya yang zat terlarut itu adalah zat yang lebih dikit dari pelarutnya, biasanya. Ya, jadi bayangkan zat yang dilarutkan itu biasanya komposisinya lebih sedikit. Ya. Lalu kita tentukan massa pelarutnya. Massa terlarutnya tadi 12,5 gram gula ya. Massa pelarutnya 50 gram air. Nah, lalu kalau sudah tahu kalau kita mencari persen massa, masukkan ke rumus ini. Jadi, persen gula sama dengan massa gula per massa larutan. Massa larutan itu apa, Bu? Massa larutan itu bisa juga massa campuran. Campurannya terdiri apa? Terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Berarti kita cari massa campuran atau massa larutannya adalah massa gula ditambah massa air. Massa gulanya adalah 12,5 gram gula dan airnya adalah 50 gram. Hasilnya menjadi 62,5 gram. Berarti ini rumusnya dikali 100%. Jangan lupa karena kita mencari kadar, massa gulanya kita masukkan 12,5 gram. Ya. Massa larutannya atau massa campurannya kita masukkan 62,5 gram juga. Dikali 100%. Ini nggak mau muncul ya garisnya. Ya. Oh, tuh udah. Nah, ternyata 12,5 dibagi 62,5 ini bisa kita perkecil menjadi 1/5. Ya, 12,5 kali 5 itu sama dengan 62,5. Berarti jawabannya adalah 0,2 kali 100%. 1/5 kan 0,2 ya. Jadi hasilnya adalah 20%. Kebayang ya? Semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah molalitas larutan urea. Molalitas. Nah, molalitas, maaf, ini M-nya bukan M besar, tapi M kecil gini ya. Larutan urea yang mengandung 30 gram urea dalam 500 gram air. Langsung saja kita masukkan ke situ. Molalitasnya menjadi sama dengan massa urea, ya. Massa ureanya itu adalah 30 gram. 30 gram per 60 gram per mol dikali 1 per... Nah, P ini adalah massa pelarut. Pelarutnya kan air. Ya, massa di sini adalah massa si urea. Massa zat larutnya.
Karena pelarutnya air, berarti kita masukkan massa air, tapi harus dalam kilogram. Berarti kalau dalam kilogram 0,5 kilo ya. Berarti 0,5 kilogram. Berarti ini gramnya bisa dicoret ya. Kita langsung ini coret jadi 1/2 dikali 10/5 ya. 1/0,5 tuh. Ini bisa dicoret. Jadinya 5. Oh, jawabannya ternyata menjadi 1 molar. Ingat ini molalitas, bukan molaritas. Nanti kita ketemu di soal selanjutnya. Tapi keduanya merupakan pernyataan bentuk konsentrasi. Kalau molalitas itu adalah kadar zat terlarut dalam massa campuran, kalau molaritas itu adalah kadar zat terlarut dalam tiap volume larutan. Perhatikan perbedaannya. Sekarang, mari kita coba nomor 3. Kadar oksigen di dalam udara adalah 20%. Ya. Berapakah volume udara yang mengandung 5 liter oksigen? Berarti yang diketahui itu adalah kadar oksigen. Terus yang diketahui adalah volume oksigen. Yang ditanya volume udara. Volume udara itu berarti volume apa? Udara apakah hanya ada oksigen saja? Tentu tidak. Di udara itu ada nitrogen, ada hidrogen. Berarti yang ditanya itu adalah volume campuran. Ya, jadi udara di sini itu adalah volume campuran atau bisa juga disebut volume larutan. Kan kita tahu ya definisi larutan itu adalah campuran yang homogen. Berarti tinggal kita masukin ya, persen volumenya adalah 20%. Ya. Volume zat terlarutnya, oksigennya tadi 5 liter. Volume larutannya tadi yang ditanya. Dikali 100%. Persennya dicoret. Ya. Berarti ini saya kalikan ke sana jadinya 20X sama dengan 5 kali 100, 500 liter. X-nya jadi sama dengan, ini dicoret 0 ya, 25 liter. Jadi X ini kan volume larutan ya, atau bisa juga disebut volume campuran. Campuran di sini yang dimaksud soalnya adalah volume udara. Jadi volume udaranya 25 liter. Semoga paham. Kalau ada yang nggak paham, langsung ditanyakan ya. Sekarang nomor 4. Berapa mili larutan HCl 4 molaritas yang diperlukan untuk membuat 200 mili larutan HCl 2 molaritas? Nah, ini itu adalah soal membuat larutan. Larutan yang tadinya pekat, kita akan, ya 4 molaritas itu pekat, kita akan encerkan menjadi hanya 2 molaritas, yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, harus tahu dong kalau kata soal berapa mili larutan HCl 4 molaritas yang konsentrasinya lebih tinggi, berapa yang dibutuhkan. Kita langsung ingat rumus pengenceran. Rumus pengencerannya yang sudah terpampang di depan sini, M1V1 adalah konsentrasi dan volume dari larutan yang pekat, M2 dan V2 adalah konsentrasi dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, di sini harus ada ketentuan. Tentu kalau mengencerkan pasti adalah mengencerkan satu larutan yang sama. Nggak mungkin mengencer. Yang ditanya berapa mili larutan HCl 4 molaritas yang diperlukan untuk membuat 200 mili larutan H2SO4. Nggak nyambung kan itu? Itu nggak bisa pakai rumus pengenceran kalau seperti itu. Pengenceran itu hanya berlaku untuk satu larutan yang sama. Jadi ini kita langsung masukkan ya, konsentrasi yang pekatnya kan 4M, volumenya. Yang ditanya
M2-nya yang pengencerannya menjadi 2 molaritas. Nah, ini molaritas ya, bukan molalitas, tapi R, molaritas. Yang berhubungan dengan volume. Volume keduanya adalah volume yang dibuat saat pengenceran, yaitu 200 mili. Berarti tinggal dicoret M-nya, jadi V-nya sama dengan 400 mili per 4. Jawabannya adalah 100 mili. 100 mili apa? 100 mili dari HCl 4M. Seperti itu. Paham ya? Mari kita lanjut ke nomor 5. Bagaimana cara mengetahui konsentrasi larutan asam sulfat 96%? Nah, ini tuh diketahuinya dari persen volume larutan pekatnya. Ya, sebenarnya 96% ini udah dalam bentuk konsentrasi, tapi bagaimana jika kita ingin mengetahui molaritasnya? Ya. Nah, ingat, kalau yang diketahuinya persen volume dan kita ingin tahu molaritasnya, pakai rumus yang terpampang di bawah ini, yang di sebelah kiri. Ya, konsentrasi larutan sama dengan massa jenis larutan dikali 10 dikali persen larutan per massa molarnya. MR juga boleh. Ya. Lalu langsung kita masukkan saja. M-nya, konsentrasinya yang ditanya ya. Massa jenisnya kita anggap 1. Ya. Kecuali kalau diketahui di soalnya, misalkan massa jenis asam sulfat 2, masukin 2. Tapi kalau nggak ada, kita anggap 1 sama kayak air, dikali 10, dikali persen larutannya 96% ya. Ya. Jadi ini persennya nggak usah dimasukin ya. Angkanya aja yang dimasukin. MR dari H2SO4. Kalian bisa jumlahkan data-data massa atom relatifnya dari tabel periodik unsur yang ternyata asam sulfat itu adalah 98. Berarti ini perhitungannya menjadi 960 dibagi 98. Kita hitung 96 bagi 98, 9. Jadi jawabannya adalah 9,79 molaritas atau 9,8 boleh. Ini maksudnya 9 ya. Nah, itu untuk yang A. Yang B, berapa mili larutan asam sulfat 96% yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili larutan asam sulfat 6 molaritas. Nah, berarti kalau ingin membuat larutan yang lebih encer, kita harus mengetahui molaritas dari persen volume larutan pekatnya ya. Maka dari itu, rumus yang pertama ini sangat dibutuhkan dalam membuat larutan. Ingat sekali lagi, yang datang dari pabrik itu larutan-larutan nggak langsung dalam bentuk molaritas, tapi dalam bentuk persen volume seperti ini. Maka dari itu, saya kalau membuat larutan untuk kalian yang sudah dalam konsentrasi kecil, saya harus menerjemahkan persen volume ini ke molaritas terlebih dahulu sebelum untuk membuat asam sulfat 6 molar untuk kalian. Ya, sekarang bagaimana jadinya? Kita coba. Kalau udah tahu konsentrasi pertamanya, kan konsentrasi yang pertama itu yang pekatnya ya. Tahu dari mana, Bu, kalau tahu 96%? Tadi kita udah ketemu dari perhitungan yang A. Ternyata konsentrasi atau molaritas dari 96% asam sulfat adalah sebesar 9,8 molaritas. Yang dibutuhkan berarti dia yang ditanya. Yang ingin dibuat adalah asam sulfat menjadi 6 molaritas yang volumenya 100 mili. M-nya di
Hapus, berarti 600 mili dibagi 9,8. Berarti jawabannya adalah 61,2 mili. Ya, betul. Barusan saya hitung lagi, betul ya. 61,2 mililiter. Apa? HCl. Sorry, bukan HCl. H2SO4 atau asam sulfat 96%. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya ke saya. Dan ternyata materi ini, kata Bu Magda dari Sultan Agung, lebih baik dimasukkan ke penilaian akhir tahun. Jadi mohon maaf, kita akan memasukkan ini ke materi ulum. Ya. Dan ada sejam berikutnya kalian mengerjakan latihan stoikiometri senyawa atau yang kita pelajari hari ini, ya. Besok kita akan maju ke stoikiometri reaksi. Ya. Di sini agak ngebut karena waktu kita sebentar lagi. Ya, dan ini harus tuntas semua terbahas untuk sampai ke kelas 12. Terima kasih, silakan kerjakan latihannya. Tuhan berkati.